Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 Universitas Lampung. Saat ini saya mengajar di SMA IT Alfida, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 11 SMA pada materi pemanasan global. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua agar video pembelajaran berikutnya dapat lebih baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat gak nih? Masih. Ya, harus semangat selalu ya, apalagi sudah semester 2. Semoga lebih baik dari semester 1. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Thank you. Ready. Let's pray together before the study begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Kira-kira ada nih teman kalian yang tidak masuk hari ini? Kalian nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Materi terakhir itu kita tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa nih? Halimah? Pemanasan global. Oke, betul sekali ya. Terakhir kita telah mempelajari tentang pemanasan global. Ada yang tahu nggak sih pemanasan global itu apa ya? Oh, Halimah lagi. Dia Halimah tentang apa pemanasan global itu? Pemanasnya suhu bumi di seluruh dunia. Oke, betul sekali ya. Kita beri aplaus untuk Halimah. Ya, coba ada yang ingin membacakan? Iya, Salwa, silakan. Dari menurut RDC National Research Development Corporation, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Oke, terima kasih Salwa telah membacakan. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Salwa dan Halimah bahwa pemanasan global itu adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan oleh terperangkapnya panas oleh gas karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat gak nih apa penyebab terjadinya pemanasan global? Ada yang masih ingat? Siapa dulu? Ana dulu, silakan Ana. Bertambahnya gas gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya fenomena. Oke, betul sekali. Selain itu ada yang tahu lagi? Ya, apa Hanifah? Karena energi. Jadi kita masih banyak pakai minyak bumi, masih pakai batu bara, jadi mereka itu berkontribusi seperempat buat pemanasan global. Oke. Ada lagi yang lain? Iya, Firni. Penerbangan dan kebakaran hutan. Apa? Penerbangan dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan ya. Itu karena penerbangan dan kebakaran hutan itu kan berdampak buruk karena hutan itu dapat menyerap karbon dioksida di dalam atmosfer. Tapi kalau ditebangin dan dibakar, ya habis hutannya ya bagaimana menyerap karbon dioksida dan atmosfer. Oke, bagus. Siapa lagi ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya, Lia. Pencarian es di kutub. Pencariannya es di kutub. Permukaan es yang berwarna putih itu dapat mengantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Tapi jika esnya lebih merah mencair, maka sinar matahari tidak dapat dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepenuhnya saja.
Ada lagi nggak nih yang lain? Iya, anak. Pencemaran laut. Jadi laut itu dia bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Tapi kalau misalnya udah tercemar oleh limbah industri dan sampah, jadi banyak ekosistem yang udah punah, dan kalau udah tercemar juga dia jadi lautnya udah nggak bisa nyerap karbon dioksida. Baik ya, kalau lautnya sudah tercemar. Oke, bagus sekali. Ada lagi nggak? Sudah? Oke, Masya Allah sekali ya. Ternyata masih ada yang mengingat materi sebelumnya ya. Berarti di rumah dibaca-baca ini ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu tadi ya. Yang pertama, kita akan memecahkan masalah terkait pemanasan global atau global warming. Kemudian pada pertemuan kali ini kalian akan diminta untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Kemudian setelah kalian mencari upaya-upaya yang harus dilakukan, nanti kalian diminta untuk menyajikannya, baik dalam bentuk apapun ya, terserah kalian. Nanti kalian boleh dengan media apapun, boleh dengan video, TikTok, atau kalian ingin membuat poster. Yang penting itu bisa menuangkan ide-ide atau gagasan kalian bagaimana cara untuk menanggulangi pemanasan global ya. Kemudian pada pertemuan kali ini ada 3 buah penilaian ya. Ada yang pertama penilaian sikap. Jadi nanti selama kalian bekerja sama, ketika kalian berkolaborasi dengan teman-temannya, nanti akan ibu nilai bagaimana sikapnya, apakah bertanggung jawab, jujur, sopan santun, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini akan ibu nilai di akhir ya, nanti ada lembar evaluasi, silakan kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nanti penilaian keterampilan ini dapat dilihat dari ketika kalian presentasi dan ketika kalian membuat produk atau karya kalian ya. Oke, sekarang ibu mau bagi kelompok dulu ya, dengan cara berhitung ya. Jadi ibu ingin membagi 3 kelompok, jadi kalian silakan berhitung 1 sampai 3 ya. Dimulai dari sisi sini dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang silakan yang kelompok 1 berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 2, kelompok 3 ya, silakan. Ya, silakan. Iya. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kenapa tuh? Aman? Oke, sekarang ibu ingin membagikan LKPD ya, kelompok 1. Silakan diberi nama kelompok dan anggotanya. Coba ibu mau tanya, kelompok ini namanya siapa? CFC. Kelompok belakangnya namanya siapa? Wani. Kelompok ini atas nama siapa? Revitalisasi. Kemudian rekomendasi itu jangan lupa diberi nama ya. Ibu juga akan membagikan lembar penilaian ya. Nanti di sini coba perhatikan ya sebentar. Nanti di sini ada lembar penilaian diri dan antar teman, sama ada lembar survei. Nanti lembar penilaian di sini kalian menilai diri kalian sendiri ya, bagaimana pada saat pembelajaran. Dan juga ada penilaian antar teman. Silakan diisi sejujur-jujurnya. Kemudian juga ada lembar survei ya, refleksi pembelajaran. Nanti kalian isi di akhir pembelajaran bagaimana pembelajaran hari ini ya. Silakan ibu minta tolong dibagikan dulu Rafa dan Halimah, boleh orang 1 ya. Warni. Revitalisasi. Sekarang ibu ingin menunjukkan suatu masalah. Silakan amati dengan baik-baik video berikut ini ya. Dampak pemanasan global, manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Namun, saat ini kondisi bumi sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan adanya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global tidak lain akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Pemanasan global merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup di bumi.
Bisa dikatakan kalau pemanasan global merupakan salah satu bencana alam, lalu dampak apa saja yang diakibatkan oleh pemanasan global? 1. Terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya, kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian, meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Kadang satu musim bisa lebih lama atau lebih cepat. 2. Kutub bumi mencair. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan, pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. 3. Produksi pertanian menurun. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada kekurangan bahan makan di beberapa daerah akibat produksi pertanian yang menurun. 4. Kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan risiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Bagi hewan yang tidak bisa beradaptasi akan perubahan habitat, hewan tersebut bisa mengalami penurunan. Salah satunya populasi beruang kutub yang semakin berkurang akibat kutub utara mencair. 5. Menimbulkan penyakit pada manusia. Efek pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan. Pemanasan global juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit, misalnya stres, stroke, hingga busuk lapar. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkat akibat populasinya. Oke, sudah menyaksikan semuanya video berikut. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya terkait video tadi. Kira-kira peristiwa apa saja sih yang muncul pada video tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingin memaparkan jawabannya? Ya, Ana? Itu terjadi perubahan iklim. Contohnya kayak kemarau berkepanjangan. Nah, karena kemarau berkepanjangan itu juga dapat mengakibatkan di beberapa daerah mengalami kekeringan. Oke, betul sekali. Terus ada lagi yang ingin memaparkan? Ya, Selfie. Kutub bumi mencair itu juga bisa menyebabkan kepunahan beberapa hewan di sana seperti burung kutub. Oke. Terus selanjutnya ada yang ingin menyampaikan lagi? Karena Ya, lihat. produk pertanian menurun. Apa? Karena produk pertanian menurun. Karena perubahan iklim yang ekstrim. Pertanian menurun. Oke, betul sekali Lia. Ada lagi kan kira-kira yang ingin menyampaikan? Ya, Nora? Meningkatnya wabah penyakit, contohnya seperti DBD, terus busuk lapar dan corona. Oke, betul sekali. Coba nih satu lagi ya. Kira-kira ini gambar apa? Kebakaran hutan. Gambar kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga merupakan salah satu dampak dari pemanasan global ya. Jadi video tadi merupakan apa? Beberapa peristiwa yang terjadi akibat pemanasan global. Nah, kebakaran hutan ini terjadi karena suhu bumi itu apa? Semakin panas ya. Jadi karena suhu bumi semakin panas, kemarau semakin panjang ya, yang menyebabkan kemarau menjadi panjang, itu meningkatkan risiko kebakaran hutan menjadi lebih besar. Seperti itu. Oke, ada satu contoh lagi nih. Kalian ngerasain nggak sih Bekasi tempat tinggal kita ini tuh semakin panas? Iya, Ya kan, nggak pagi, nggak siang, nggak malam tuh hawanya nggak ada bedanya kayaknya ya. Panas mulu. Iya, Bu. Coba Ibu mau tanya, siang hari di Bekasi dengan siang hari di Bogor beda nggak? Udara. Panasan mana? Iya, di Bogor tuh walaupun panas tapi masih ada sejuk-sejuknya ya, karena daerah pegunungan. Nah, kenapa sih kok di Bekasi lebih panas daripada di Bogor? Ada yang tahu nggak? Siapa? Coba semua. Itu apa namanya, nggak apa sih, kurang
Ya lihat, banyaknya pabrik ya, apalagi di Cikarang itu kan kawasan terbesar ya pabrik ya, MM2100 itu yang banyak kabut asapnya yang menghasilkan gas CO2 ya. Kemudian selain itu, ya, polusi dari kendaraan bermotor ya. Ya karena sekarang banyak ya, tiap orang hampir bawa motor atau kendaraan pribadi masing-masing. Jadinya gas CO2-nya semakin banyak, makanya Bekasi semakin panas gitu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apakah kita akan diem aja kalau begini terus? Tidak dong. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh diem aja ya, kita harus berpikir, kita harus mencari tahu bagaimana caranya kita menanggulangi efek dari pemanasan global ya. Nah, itu yang akan nanti kalian pecahkan pada kegiatan berikutnya ya. Baik bisa dengan diskusi ya, atau kalian membuat produk. Nah, nanti produknya itu berupa ajakan yang isinya kalian itu menyampaikan ke orang lain ya, baik ke masyarakat, ke teman, atau ke adik kelas kayak gitu ya, tentang bagaimana sih solusi atau cara menanggulangi efek dari pemanasan global. Agar apa? Agar kita bisa menyelamatkan bumi kita ini ya, agar bumi kita ini kembali hijau, agar udara yang kita hirup bersih, segar ya, agar baik juga untuk kesehatan kita, betul ya. Oke, sekarang adalah waktunya kalian untuk berdiskusi ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Kira-kira nanti kalian mau buat apa nih? Ajakannya itu mau berupa apa gitu ya? Tentang bagaimana solusi atau penanggulangan pemanasan global ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian berkelompok. Dan di LKPD juga itu sudah mencantumkan ini ya, apa namanya, referensi. Jadi nanti referensinya solusi-solusi apa saja yang harus kalian lakukan itu ada di WhatsApp ya. Itu sudah menuliskan link referensi di WhatsApp. Silakan kalian klik dan kalian baca-baca sebagai referensi kalian untuk solusi penanggulangan pemanasan global. Silakan coba diklik ya link di WhatsApp-nya. Pada bawa HP semua kan? Silakan dicoba ya. Sudah kebuka link pada WhatsApp-nya? Yang mana coba lihat? Itu yang pertama. Oh iya. Kalau yang kedua kayak gini, Bu. Silakan dibaca-baca dulu ya, Iya, materinya. Solusinya apa aja? Iya? Oke, silakan ya. Rencananya kelompok CFC mau buat apa? Poster digital. Pakai Canva. Oke. Silakan didesain ya, ditulis di LKPD-nya rancangan kalian tuh mau buat apa, medianya apa, silakan ditulis. Kira-kira nih kelompok global warming mau buat apa ya untuk solusinya dengan media apa? Video, terus oh ini di aplikasi Canva. Oke, nanti di tag-nya satu-satu. Iya. Ibu-ibu, saya boleh kasih yel-yel satu biar semangat. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Global warming. Masya Allah, semangatnya. Ya, jangan lupa ditulis secara LKPD ya, rancangan kalian itu mau buat apa dan solusinya apa aja. Terima kasih kelompok global warming, semangatnya ya. Semoga menular ke kelompok lain. Amin. Coba sekarang ibu mau tanya, apakah kalian semua sudah selesai membuat rancangan apa yang akan kalian buat nanti produknya? Sudah menuliskan desainnya di LKPD? Oke, berarti sekarang waktunya kalian melakukan penyelidikan atau kalian mengeksekusi apa yang kalian desain tadi ya. Silakan. Bu, Ya, boleh nyobain bilangnya? boleh silakan. Ibu kalau Iya, kenapa? kerjanya di luar boleh nggak? Boleh. Ada lagi kelompok lain yang mau kerja di luar? Kita dulu. Dari kelompok mana? Global warming. Ya,
alam yang berlebih akan merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam pohon di lahan yang dibakar atau ditebang itu adalah cara mengatasi pemanasan global. 3. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik secara berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Lampu-lampu dan peralatan listrik yang digunakan dapat mengeluarkan panas sehingga jika digunakan secara berlebihan dapat meningkatkan pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Reboisasi ingin menjelaskan bagaimana cara menanggulangi efek pemanasan global. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya dari Saju Alia, saya Ana Aulia Fitriadibah, Saya Salviani Satul Hanifah. Saya Amelia Nuralutia. Oke, mari kita simak. Diam. Video kita begininya pas habis videonya apa dari mari kita simak. Videonya. Videonya. Jangan kemana-mana ya. Oke, mari kita simak videonya. Nah, yang pertama itu ada dengan mengurangi kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor itu pada saat ini sudah menjadi alat transportasi bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih kalau motor itu menyumbang CO2 yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global? Nih, bayangkan apabila ada 36 siswa datang ke sekolah menggunakan motor. Berapa banyak CO2 yang akan dihasilkan dari motor-motor tersebut? Semakin banyak CO2 yang dihasilkan, maka semakin meningkatnya pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Bagaimana caranya? Misalnya, bagi para siswa yang rumahnya dekat dari sekolah, bisa dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda atau bisa dengan jalan kaki. Gimana nih kelompok CFC ya? Iya, Bu. Buat apa untuk kelompok kalian? Buat poster digital global warming pakai Canva. Kan kita awalnya udah nyari referensinya dulu, kita sekarang tinggal nyantumin aja ke Canva. Oh gitu, oke. Dilanjutin ya, ada kesulitan nggak? Bikin pakai aja. Pembuatan medianya sudah selesai? Sudah dikirim ke WhatsApp Ibu? Sudah. Berarti sudah ready untuk presentasi ya? Ya. Oke. Kelompok siapa yang ingin pertama maju? Siapa yang bingung? Siapa ini? Dari kelompok mana? CFC. Oke, silakan kepada kelompok CFC. Ibu persilakan untuk maju ke depan. Kita beri aplaus ya. Filenya yang mana ya? Ini ya tadi udah dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CFC. CFC itu singkatan dari Chloro Carbon. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu di poster digital mengenai global warming. Nah, di sini kami sudah membuat dua poster. Ya, Bu. Dua poster. Sebelah lagi. Oh iya. Nah, saya sudah membuat dua poster yang kami akan tampilkan itu yang ini. Nah, jadi tujuan kami untuk membuat poster ini adalah untuk mengedukasi teman-teman sekalian, dan nantinya posternya akan dibagikan melalui media sosial seperti Instagram atau WhatsApp dan lain sebagainya. Dan juga kami ingin menaruh poster kami di mati sekolah nantinya. Nah, di sini saya Rafa sebagai MC dan ada pemateri di sini adalah Satria, lalu ada Firman dan ada Ica. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembahasan yang akan dibacakan oleh Safia. Saudara Safia, silakan. Jadi, di sini ada 6 step untuk mengatasi global warming. Step yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan. Aksi kendaraan ini menyumbang
Dengan menjaga kelestarian alam, kita bisa mencegah global warming. Selain itu ada step yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Peralatan listrik mengeluarkan panas bila digunakan secara berlebihan akan merusak bumi. Dengan mengontrol pemakaian listrik, kita akan menghemat biaya dan energi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok Mengapa usaha reboisasi hutan dapat mengurangi pemanasan global? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Diskusi dulu ya. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Firman. Jadi pohon itu menyerap karbon dioksida. Jadi semakin banyak kita menanam pohon dan memelihara pohon, akan dapat mengurangi bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada? Oke, sekian dari kami. Kami dari CMC. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok CFC yang sudah dengan sangat bagus sekali yang memaparkan solusi bagaimana cara mengurangi pemanasan global. Kelompok yang kedua maju siapa nih? Kita. Dari global warming ya. Oke, silakan kita beri aplaus untuk kelompok global warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok global Warming ingin menampilkan hasil tugas kami yang dari video tadi. Cara mengatasi pemanasan global
adalah tidak menggunakan listrik jika tidak digunakan seperti lampu dan televisi. Dan jika ruangan tidak terasa panas, lebih baik tidak menggunakan AC karena AC tersebut menghasilkan freon atau CFC yang dapat menambah kepadatan gas rumah kaca. Hal ini menyebabkan meningkatnya pemanasan global. Keempat, untuk mengatasi pemanasan global yaitu mengendalikan limbah dengan menggunakan instrumen panjang ke udara. Instrumennya ini selain juga meningkatkan efek rumah kaca yang menggunakan Kita ada sedikit yel-yel kita dari sini. Global warming. Ada semangat deh, semangat ya. Terima kasih ya kepada kelompok dari Global Warming sangat sekali mempresentasikan hasil produknya. Semoga bisa dimanfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Rencananya mau di-share di mana? Di TikTok terus? Instagram sama Oke, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3, yaitu dari kelompok reboisasi. Untuk kelompok reboisasi dipersilahkan ya. Oke, silakan maju ke depan. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Kami dari kelompok reboisasi, jadi tadi kami udah buat video tentang cara menanggulangi efek pemanasan global. Nah sebelum itu kita ada yel-yel. Reboisasi. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok reboisasi ingin menjelaskan bagaimana cara menanggulangi efek pemanasan global. Nah, yang pertama itu ada dengan mengurangi kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor itu pada saat ini sudah menjadi alat transportasi bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih kalau motor itu menyumbang CO2 yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ini, bayangkan, apabila ada 36 siswa datang ke sekolah menggunakan motor, berapa banyak CO2 yang akan dihasilkan dari motor-motor tersebut? Semakin banyak CO2 yang dihasilkan, maka semakin meningkatnya pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Bagaimana caranya? Misalnya, bagi para siswa yang rumahnya dekat dari sekolah, bisa dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda atau bisa dengan jalan kaki. Jadi bagi para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, itu bisa menggunakan angkutan umum. Langkah penanggulangan yang kedua adalah menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Penebangan atau pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dihentikan karena dapat berdampak buruk untuk keadaan bumi ini. Jadi menanam pohon kembali di lahan yang telah ditebang atau dibakar adalah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Atau kita bisa melakukan 3M, yaitu mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal kecil. Contohnya, kita bisa membeli bibit di toko tanaman atau di online shop, kemudian bisa kita tanam di daerah rumah atau sekolah. Maka kita akan melihat hasilnya di beberapa tahun ke depan karena pohon yang sudah tumbuh bisa membantu untuk mengurangi pemanasan global. Langkah yang ketiga yaitu mengontrol penggunaan listrik. Teman-teman tahu nggak sih kalau penggunaan listrik yang secara berlebihan dapat menyebabkan
global, hal ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat besar loh. Lampu-lampu dan peralatan listrik lainnya dapat menimbulkan panas. Nah, coba deh teman-teman bayangin, berapa besar panas yang dihasilkan jika seluruh manusia di bumi ini menggunakan listrik yang berlebihan. Nah, makanya kita harus mengontrol penggunaan listrik yang berlebihan, seperti mematikan lampu dan peralatan listrik lainnya jika tidak digunakan atau jika kita sedang keluar rumah. Oh ya, selain untuk mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol penggunaan listrik, kita juga bisa menghemat biaya dan menghemat energi. Langkah keempat yaitu mengendalikan limbah. Kalian tahu nggak sih ternyata limbah itu mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Nah, gas berbahaya ini selain menimbulkan pembusuk, juga dapat menimbulkan efek rumah kaca yang menimbulkan panas matahari ini terjebak di permukaan bumi. Nah, dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, kita bisa mencegah pemanasan global. Nah, limbah industri ini bisa berupa zat-zat kimia yang dialirkan ke sungai. Jadi tuh ekosistem di sungai sama tumbuh-tumbuhan sekitarnya jadi rusak. Nah, jadi video tadi yang udah kita buat ini rencananya pengen kita upload di TikTok, IG, atau YouTube. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup nanti lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah kalian melakukan studi literatur ya, referensi tadi, kemudian kalian membuat suatu media ajakan untuk menanggulangi atau mengurangi pemanasan global. Jadi ini mau nanya nih, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, siapa dulu? Rafa dulu ya? Ya, silakan Rafa. Jadi yang harus kita melaksanakan 3R itu reduce, reuse, recycle. Contohnya kayak kita mengolah limbah plastik itu menjadi kayak kerajinan tangan, jadi kayak lebih berguna. Oke, good, baik. Selanjutnya siapa tadi? Firmi. Kita harus bijak dalam menggunakan listrik sehari-hari, karena kalau misalnya nggak digunain itu lebih baik tidak dinyalakan. Apalagi kalau misalnya kita juga di rumah itu semua peralatan listrik lebih baik dimatikan. Oke, bagus. Firmi, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan lagi solusinya? Ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi misal kalau ada pelajar yang ingin berangkat ke sekolah, itu bagi yang pelajar rumahnya jauh dari sekolah, itu dia bisa naik angkutan umum, atau misalnya barang turunnya yang bisa satu motor berdua. Nah, kalau misalnya yang pelajar yang jaraknya dekat dari sekolah, itu dia bisa pakai sepeda atau jalan kaki. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya solusi-solusi yang bisa kita lakukan ya, dari hal-hal yang kecil untuk mengurangi pemanasan global. Oke, kegiatan berikutnya adalah latihan soal evaluasi ya anak-anak. Tadi kan kalian sudah presentasi, sudah membuat karya berupa ajakan ya solusi bagaimana penanggulangan efek dari pemanasan global. Sekarang Ibu ini memberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan dengan teliti ya. Ibu beri waktu berapa nih? 10 menit, 15 menit? 15. Oke. Ini karena soalnya cuma 10 soal sih dan teori semua ya, tidak ada hitungan. Jadi insya Allah bisa cepat ngerjainnya ya. Oke, silakan Bapak dibagikan ke teman-temannya. Ada yang sulit gak soalnya? Lumayan Bu. Oke, baik, kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, melelahkan? Oke. Siapa yang ingin menyampaikan perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Ya, Rafa? Senang sih, saya jadi tahu tentang pemanasan global, jadi tahu mengatasi pemanasan global sendiri. Terus gara-gara begitu juga kita jadi bisa mengajak teman-teman buat lebih aware gitu tentang pemanasan global. Lebih sadar gitu, sadar. Jadi kayak senang aja. Oke, gimana teman-teman yang lain sama? Ya, alhamdulillah ya. Kalau senang semua, semoga apa yang kita pelajari juga bisa bermanfaat buat sekitar kita ya. Gitu. Oke, sekarang silakan kalian isi ya lembar survei refleksi pembelajaran yang ada emotikonnya sesuai dengan perasaan kalian hari ini, dan juga lembar penilaian diri ya dan penilaian teman-teman. Silakan diisi sejujur-jujurnya ya. Oke, silakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita maupun untuk lingkungan kita. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dengan aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, mari kita tutup dengan doa bersama ya. Silakan ketua kelasnya untuk memilih doa. Ready. Let's pray together after we study begins. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Finish greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan stay healthy ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.